Jakarta kini menghadapi krisis yang jarang disadari, krisis lahan makam. Banyak warga kebingungan mencari tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga mereka. Lantas bagaimana Jakarta menyiapkan ruang bagi warganya bahkan setelah mereka tiada? Untuk mengulasnya kita langsung bergabung bersama staf khusus Gubernur Jakarta Nirwono Yoga. Mas Nirwono, apa kabar? Kabar baik Mas Iqbal, terima kasih. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Nirwono, saya ingin data terkini yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi seberapa krisis lahan pemakaman di Jakarta, berapa angkanya? Ya, kalau kita lihat ya, pertama angka kematian di Jakarta itu rata-rata 100 sampai dengan 110 jiwa per hari ya. Dengan demikian kalau dilihat dari secara umum pemakaman sekarang ini melayani sekitar tadi 100 sampai 110 jenazah untuk dimakamkan di Jakarta. Namun demikian ada beberapa opsi yang memang sejak awal sudah disediakan. Yang pertama tentu pelayanan makam tadi ya, makam yang sudah ada sekarang dari 80 ini yang benar-benar lahannya masih ada untuk lahan makan baru itu ada di lahan TPU Rorotan dan TPU Tegal Alur. Itu yang lahan makamnya itu masih bisa dikatakan benar-benar masih ada lahan kosong. Sementara di 11 lahan makam lainnya ada beberapa tapi bisa dikatakan belum banyak ya. Seperti misalnya kalau kita bicara lahan itu seperti daerah Tanah Kusir ya, Tanah Kusir, Karet Bifak, kemudian Cipayung, Cilangkap ya. Terus kemudian ada Serengseng Sawah ya. Terus kemudian juga ada Rawat Ratai. Ini beberapa makam yang kondisinya sudah mulai agak penuh tapi masih bisa menerima. Sisanya sebenarnya secara umum 69 ini lahan makam tumpangnya benar-benar perlu ada pendataan ulang Mas Iqbal, karena dengan data yang ada nanti bisa dipastikan berapa sebenarnya lahan makam yang bisa digunakan untuk lahan makam tumpang. Syarat utama lahan makam tumpang adalah jenazah sudah berusia lebih dari 3 tahun atau 100 atau 1000 hari ya, di mana secara alami jenazah sudah hancur sehingga bisa diefisiensikan jenazahnya, kemudian dapat dipakai lagi untuk jenazah baru, dan itu saat ini khusus untuk hubungan keluarga dalam satu keluarga ya yang boleh memakai ataupun menggunakan makam tumpang. Dan sekarang bahkan sudah lebih dari 3 ya, kalau kita perhatikan beberapa lokasi makam itu di dalam makam tadi terpasang batu nisan ya, itu ada lebih 3 bahkan sampai juga ada 5 tadi ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga didorong bagi warga Jakarta yang ingin dimakamkan di luar wilayah Jakarta, itu biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemda DKI ya, baik itu di wilayah Bodetabek maupun ke pulang kampung halaman misalnya. Sedangkan pilihan ketiga bagi agama tertentu itu disediakan juga krematorium bagi jenazah yang ingin dikremasi. Jadi ada 3 opsi yang sedang disiapkan secara paralel tentunya ya, dengan catatan tadi pelayanan pemakaman bisa maksimal. Ini kan juga dianggap menjadi poin yang penting ya, pendataan dari jenazah itu sendiri. Di Gubernur Ahok saat itu 2010 sampai 2012 ada program identifikasi jenazah namun tidak berlanjut. Nah, apakah akan diadakan program serupa seperti itu, Mas? Karena tidak bisa dipungkiri pendataan itu penting untuk saya sih tidak bisa membayangkan satu hari ternyata saya baru dengar satu hari ada 100 lebih jenazah atau orang yang meninggal ya di Jakarta ya. Bagaimana Pak? Iya betul. Ya itu sejak awal ya Pak Kus sudah melakukan instruksi kepada Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk segera mendata ulang sebenarnya yang tadi saya katakan, bahwa dari 80 itu sebenarnya yang optimal sebenarnya bisa nggak digunakan secara optimal tadi penggunaan makam tumpangnya. Sementara kayak tadi 11 itu kan rata-rata sekarang 11 itu mampu untuk melayani antara 10 sampai 20, bahkan untuk Rorotan dan Tegal Alur bisa mencapai 30 jenazah per harinya Mas Iqbal. Nah ini yang nanti perlu ada semacam terobosan untuk peningkatan pelayanan. Intinya secara teknis untuk wilayah Jakarta kalau kita bicara tadi 100-an maka bisa dipastikan masih dapat dilayani ya. Dengan catatan tadi harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan mulai dari pendataan yang lebih detail untuk memastikan berapa lahan makam tumpang yang bisa digunakan. Kemudian tadi upaya mendorong untuk warga yang akan dimakamkan di kampung halaman dengan tanggungan Jakarta. Dan harus dipahami juga wilayah krisis lahan makam juga terjadi di wilayah Jabodetabek secara umum ya. Tidak tertutup kemungkinan beberapa TPU juga menampung jenazah dari wilayah di sekitar Mas Nirwono, Jakarta. apakah sudah tidak memungkinkan untuk membuka lahan baru, Mas, mengingat krisis lahan di Jakarta?
Ya, kalau untuk khusus Jakarta memang harus diakui lahannya sangat terbatas ya. Artinya untuk penambahan lahan secara umum ya dengan pengembangan secara horizontal hampir sebagian besar TPU kita ini kan sudah dekat dengan pemukiman Mas Iqbal. Jadi agak sulit kalau itu diperluas ya. Yang bisa diperluas itu sebagian besar adalah lahan makam yang ada di pinggiran yang tadi saya katakan seperti Rorotan, kemudian ada Tegal Alur ya, ada Pondok Rangon dan juga Kampung Kandang itu masih memungkinkan karena dia berada di pinggiran-pinggiran di Jakarta. Sementara kalau yang lahan di tengah Jakarta sudah pastikan agak sulit ya, misal seperti Karet Bifak ataupun Tanah Kusir misalnya, ataupun juga Menteng Pulau ya, yang sudah dikepung oleh pemukiman sehingga sulit untuk menambah lahan baru di tengah kota. Oke, Kira-kira itu. Mas Nirwono, kondisi di lapangan seperti apa Ya. sih? Karena ada laporan katanya, saya dapat informasi, mungkin Mas Nirwono juga mendapatkan laporan. Ada lahan yang sudah ditutup sebenarnya, tapi akhirnya tetap diperkenankan menerima jenazah karena tidak kuat dengan tekanan dari pihak keluarga yang ingin dimakamkan dekat dengan rumah mereka. Apakah memang benar seperti itu kondisinya? Ya, secara umum warga Jakarta memang ingin dimakamkan itu biasanya dekat dengan lingkungan pemukiman ya. Sehingga yang tadi saya katakan TPU-TPU kita sebenarnya tersebar dekat dengan pemukiman. Persoalannya adalah taman makam yang ada sekarang itu kan tidak bisa diperluas karena sudah dipenuhi oleh pemukiman. Oleh karena itu yang paling penting tadi pendataan menjadi pintu masuk untuk memastikan sebenarnya lahan makam yang existing sekarang ini masih bisa digunakan untuk makam tumpang atau tidak. Sebenarnya secara umum seluruh makam itu bisa digunakan untuk makam tumpang, Mas Iqbal. Syaratnya makam tadi sudah berusia atau jenazahnya sudah berusia 3 tahun lebih. Kenapa? Karena secara alami dalam 3 tahun tadi jenazah sudah hancur sehingga dapat digunakan ulang untuk makam baru. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah kita belum memiliki data secara akurat apakah di setiap TPU di 80 TPU tadi itu sudah ada data berapa jenazah yang berusia lebih dari 3 tahun sehingga makam itu siap untuk digunakan kembali oleh keluarganya. Nah itu yang sedang dalam proses pendataan ulang Mas Iqbal. Harusnya kalau kita lihat pantauan di lapangan 80 TPU tadi yang sebagian besar jenazah sudah berusia lebih dari 3 tahun siap untuk digunakan kembali untuk makam tumpang oleh keluarga tersebut. Nah ini yang mungkin perlu nanti dapat diinformasikan kembali kepada masyarakat Mas Iqbal. Baik, apakah harus mendapatkan persetujuan Mas dari pihak keluarga? Singkat saja. Ya, secara umum sebenarnya makam tumpang dikhususkan untuk keluarga. Jadi secara teknis kalau ada keluarga yang meninggal dimakamkan di makam tumpangnya keluarga tidak perlu izin. Karena itu secara teknis sudah langsung menjadi catatan dari pihak pengelola TPU. Oleh karena itu masyarakat dapat mencari informasi apakah makam-makam di keluarga mereka itu sudah lebih dari 3 tahun sehingga siap dapat digunakan kembali oleh keluarga tersebut. Baik. Kira-kira itu. Di pendataan ya Mas, diawali semuanya baru nanti akan bisa dicarikan solusi lagi terkait dengan krisis lahan. Betul sekali. Ya. Mas Nirwono Yoga, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Sama-sama Mas Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.